Kalau misalnya aku memutuskan nggak mau punya anak, Ya nggak apa-apa. Wow, warga setempat pasti. Aku mau punya suami kayak dia. Banyak laki-laki seperti dia. Cowok kan nggak ngalamin, jadi mungkin kalau ada cowok yang maksain pengen punya keturunan ya itu mungkin karena kurang berpikir jauh aja mungkin. Kayak misalnya dia syuting seharian gitu, ya saya di rumah yang ngepel, nyuci. Berbagi tugas. Oh my god. Lu nggak pernah protes sebelumnya, baru sekarang? Udah, cuma kan belum nyampe, mungkin dengan ada ibu-ibu bisa. Ibu-ibu. Kalau saya ngomong nggak nyampe. Dari tadi aku tuh nyimak banget. Ini kalau dari sisi aku lagi nggak oleng ya. Sebenarnya dalam hati ngiri banget. Gue bingung gitu kan, selalu merangkap bapak gitu. Nggak dalam masalah tempat tidur. Jangan membayangkan bapak lu. Jangan. Gue jadi bingung mikirnya. Itu ngedrop. Aduh, kita sekarang sepi banget nih ya, nggak ada Lini. Iya, nggak ada Moa nih. Tumben ya, nggak ada yang nyerocos ya. Burung beo kita nih Iya, udah iya. sibuk pergi. Kalau Limoa kan suaranya udah kayak Iya. ini kaleng kerupuk kan. Gitu. Gantinya aku dulu magang di sini. Iya, boleh, nggak Kamu udah apa-apa. mau jadi member Arisan. Iya, jadi dia magang dulu ya sekarang ya. Gitu. Kita hari ini nggak cerita, sekarang nggak cerita tentang kamu lagi. Nanti kamu yang coba nyari cerita dari orang. Oh gitu. Emang ada yang seperti aku? Sepersis kamu. Enggak, jangan sampai dong. Jangan sampai. Nah. permisi. Iya, masuk. Aku kenal dulu emang di sini. Boleh. Hai. Aduh, dari tadi tuh pengen asik-asikan, tapi apa daya ya jalanan, walaupun katanya PPKM sepi-sepi, tapi rame juga. Dan pada hari ini hujannya deres itu gila. kali. Benar. Jadi Sekarang lumayan. Bu, dari mana Bu dandanannya? Jreng banget. saya kan maaf ya, kerjaan full ya kan. Iya, Jadi iya, ya, iya. dari sini ke sini nggak sempat ganti baju saya. Saya udah ganti baju karena tadi saya ketumpahan orange juice. Oh, ada kayak nafsu banget minumnya ya. Aus. Gitu. Pasti karena gosipin hidupnya dia ya. Iya. Jadi tadi pas gue lagi ngeliat bukti-bukti chatnya, bruk gitu. Oh, ya ampun, Jadi gila ya. Kenanya kemana tuh? Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi gue lagi on the way kesini kontak-kontakan sama temen gue. A new couple yang, aduh, lovey-dovey banget deh, bikin gue tuh ngerasa gimana rasanya dengerin mereka ngomong gitu. Aduh, ini mau ngomongin couple romantis. Iya. Aduh, gue pulang dulu. Lelelelelelele, kenapa di situ jadi bermasalah? Saya mah suka baper orangnya kalau ngomongin yang romantis. Kakak baper apa? Oh iya ya, sama kayaknya saya salah bawa temen ya abis ini nih. Apa saya suruh mereka pulang aja ya? Jangan dong. Jangan dong. Kita korek-korek aja di sini kan rumah. Nah itu dia, Iya. karena ini pasangan ya, nggak lama-lama loh, pacarannya cuma kayak berapa, sebulan? kayak dia dong. Dia mah cepet banget 3 hari. Masa sih? Lu kenapa mau sih 3 hari? Cinta pada pandangan pertama ya. Permisi. Aduh, kenalin. Ini sih halo, Karina. Halo, apa kabar? Baik. Ini luar biasa. Gemes banget karena dia lovey-dovey banget sampai bajunya sama persis. Iya kan? Kalian couple bener-bener couple ya? Mengingatkan saya pada saat dulu saya masih pacaran. Nggak gitu-gitu juga sih tuh pacaran. Ya, tunggu, pacarannya sama yang mana? Nah itu dia, pacar yang sekarang, pacar yang kemarin yang mana? Cuma nih bener ya, tadi nih ya gue teleponan ya sama Ina giniin, dengerin dia teleponan aja tuh sampai giniin, bisa nggak sih rasa cinta lo nggak nyamber lewat telepon? Emang berasa sampai telepon? Kerasa banget menurut Ngana. Makanya gue bilang, gue udah lama nggak ngeliat lo, gue pengen ketemu, pengen ngeliat nih. Kita terakhir ketemu kan lo belum married ya. Belum. Jadi pengen lihat nih after married tuh bener nggak sih seperti yang ada di media-media di luar sana? Katanya kalau after married tuh auranya lebih keluar. Betul. Karena lebih glowing. Karena ada hormon apa? Oksitosin ya? Endorfin. Iya, ada orang yang bahagia Ada endorfin. hormon endorfin ya kan? Karena ya gimana kan pagi malam olahraga. Jadi lebih bahagia kan. Olahraga lari, senang. Kardio. Bakar kalori gitu kan. Tuh. Gimana rasanya sekarang setelah menikah? Setahun ya udah married lo? Udah berapa sih? Setahun? Udah anniversary berapa tahun belum? Setahun. Udah. Udah ya? Oh, 2020. 20. Bulan? Oh, kamu lupa? Iya, 2020. Jangan sampai terjadi di sini. 2020 nikahnya. Berarti udah Tunggu, 2020 gue tahu tanggal dan bulannya. Jangan kasih tahu. 18 Januari karena habis aku ulang tahun. Oh, Kan jadi habis aku 21 abis legal baru dinikahin. Kalian tuh by the way gue pernah baca artikelnya tentang terpaut umur yang lumayan jauh, benar 12 tahun.
12. Tapi nggak jauh-jauh juga. Nah, sebentar, karena 12 tahun gue mau ngecek. Jawabnya 1, 2, 3 bareng ya. Sio kalian adalah 1, 2, 3. Kelinci. Oh iya benar. Bener ya? Bener. Oh iya. Kelinci. Bener. Bener. Sama loh. Pasti sama. Si kakak Kan kalau juga. beda 12 juga kelinci. Oh gitu. Gue juga pasangan gue bedanya 12 tahun, makanya jadi kita sionya sama. Iya. Gitu. Gimana Gitu. rasanya maksudnya ngebina rumah tangga sama sampai setahun ini? Apalagi kan kalian kan pertama kenalnya itu kan cuma sebentar waktunya kan nggak lama. Iya. Iya. Sebulan. Sebulan? Kayaknya banyak yang nggak percaya kalau bilang sebulan. Oh, tenang aja saya percaya ini 3 hari. Iya. Oh iya. Bagian-bagian yang nanti mungkin akan aku pertanyakan. Punten. Lebih ini ya. Ketemunya di mana sih? Dia ada track recordnya. Ketemu awal apa ketemu deket? Kenalannya deh, Kenalannya. kenalannya. Hai, nama saya Ina. Nama saya Oh, itu beda cerita Oh soalnya. itu beda cerita. Kenalannya sama deketnya beda. Oh, oke kenalannya. kenalannya dulu. Kenalannya dulu deh, kamu deh. Kenalannya waktu itu di premier film. Oh. Premier film aku lagi sama mantan pacar aku, ternyata sahabatnya dia. Tunggu. Mantan saat itu masih pacar atau udah jadi mantan pacar? Saat itu pas lagi di premier film itu pacar aku. Jadi dia main film di situ. Aku datang. Terus ternyata mantan pacar aku ngundang dia juga karena dia sahabatnya. Hei, Anda nyalip ya? Oh tidak, waktu itu nggak ada niatan apa-apa sama sekali kan tadi pertanyaannya kenalannya. Oke. Jangan panik. Oke. Jeda berapa lama sampai akhirnya mulai deket? Kan 2 berpisah tahun. akhirnya kan? Oh, 2 tahun. Jedanya ya setahun lebih dari si pacar itu, setahun lebih nggak sama siapa-siapa. Terus habis itu kenal masalah Di? Tapi kamu di salah satu sinetron. Oh, Lu cinlok. pas ketemu pertama, gue incer nih cewek. Hanya jadi Enggak, kamu harus tahun kamu Enggak. katanya dia tuh udah suka sama aku duluan. Itu waktu kamu jadi bintang tamu belum. Jangan waktu berantem kenal. dulu. Bukan waktu kenal. Gue punya cerita nih ya. Hai suamiku. Jadi dulu, nah gue juga masih jadi pacar orang kan. Oke. Oke. Nah terus udah kayak gitu, kan dia nonton Putri Indonesia tuh. Terus gue pikir dia Usher. Karena dia bawa-bawa parcel Shay. Gue bilang ngapain dia bawa-bawa parcel Mustika Ratu. Terus ternyata itu dia nemenin si suaminya salah satu putri nonton gitu. Oke. Nah terus ceritanya si suaminya udah kayak mau nggak dikenalin kayak gitu-gitu. Terus gue bilang, lah kan gue punya pacar ya. Tapi ternyata gue emang murahan kan. Jadi gue dianterin pulang juga malam itu sama si suami gue yang sekarang ini. Nah ceritanya kan si yang suami istri ini nginep di hotel tuh karena kan dapat jatah juri kan. Nah terus pas gue naik ke atas gitu si istrinya bilang gini, Kak, si Karangga itu emang udah sering nanyain kakak dari tahun lalu gitu juga kali. Iya lu, Iya. aku deh. Enggak, beneran. Gak mau aku anjir. Kalau enggak beneran enggak. Oh, jadi enggak. dari awal kenalan cuma ngeliat, oh ya udah pacarnya sahabat gue, sok lah gitu. Jadi ceritanya Nah. sebenarnya karena waktu itu dia pacaran sama sahabat saya. Iya. Jadi kurang lebihnya sahabat saya itu banyak cerita ke saya tentang dia. Oh. Tapi sebatas masukan. Kayak gini nih misalnya. Cuk, gue harus gimana nih, cewek gue begini. Ya lu jangan kayak gitulah, lu begini. Oh, curhat. Gitu, curhat. Oh. Tapi sayangnya nggak ada apa-apa sama dia. belum ada feeling, belum ada rasa Nggak gitu. ada. Tapi Nah, kalau terus boleh tahu nih, yang sebelumnya kamu berhubungan dengan mantan kamu itu udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. 3 Kamu tahun. putus jeda 1 tahun terus pacaran lagi sama sahabatnya. sahabatnya? No, Jeda ini 1,5. ini menjawab kenapa dalam waktu sebulan Reska langsung ngelamar. Iya. Karena selama itu kan lu kasihan sama dia. Ini udah paham. Tapi enggak, sebenarnya itu nggak masalah kalau misalnya pun akhirnya berjodoh. Yang gue pikirin adalah pada saat kalian akhirnya deket, kalian mau memikirkan perasaan mantannya dia nggak? Memikirkan dong. Memikirkan. Lo undang nggak ke pernikahan lo? Undang. Kita Orang gini sebelum akhirnya deket sama dia, saya tuh telepon dulu sama si mantannya dia. Kok nggak boleh nyebut nama. Iya gitulah pokoknya. Kok gue deket nih sama si jangan disebut lagi. kan kok doang. Iya udah. Kan bisa jadi kokorofi. Gue lagi deket nih sama ini. Oh yaudah cu, nggak apa-apa kan manggilnya cak cu ya. Gitu. Orang Yaudah, Jawa nggak apa-apa, dia Jancok. anaknya- ya mungkin Fasih banget. niatnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia anaknya baik kok gini-gini. Sorry ya gue gini-gini, nggak apa-apa. Lu kan nggak tahu dulu gini-gini. Jadi singkat cerita. Oh itu pembahasan cowok. Jadi Pokoknya intinya lu udah ada singkat excuse. cerita, ya dia sudah mengikhlaskan, merestui gitu. Pada saat kalian deket, si itu udah punya pacar juga? Oh, nggak tahu deh.
Nah kan lu sahabatnya. Mulai dari situ dia nggak pernah cerita. Mulai dari situ mungkin dia jaga jarak kali ya, jangan deh gitu. Mulai dari situ Emang dia iya takut ya? nanti pacarnya kalau cerita lagi. Ntar dia lebih Bisa kenal jadi, nggak lagi. tahu juga. Tapi aku penasaran deh, aku bener-bener penasaran nih kan itu cuma sebulan. Kamu kan udah tahu sifatnya dia dari si sahabatnya itu. Nah yang bikin aku penasaran dari kamu nih Kak, yang bikin kamu ngesrek sama suami apa? Dalam Kenapa waktu sebulan loh. diiyain? Oh enggak, jadi pas dalam waktu sebulan itu kita tuh nggak pernah chat intens. Jadi kayak cuman gimana ya, kayak cuman chat-chat biasa aja. Terus tiba-tiba entah dapat Ilham. dari mana dia ngomong gini. Gimana kalau kita nikah tahun ini? Ini belum pacaran, maksudnya belum ada ngomong. Kita nggak pacaran, bahkan kita nggak pacaran sebenarnya. Kita cuma dekat sebulan. Gue deh ini kayaknya. Terus habis gitu pokoknya intinya kalian tuh nggak ada status pacaran ya? Enggak, Nggak ada. Cuman deket aja. deket. Oke, Setiap terus habis sebulan. itu diajak langsung nikah dalam Diajak. tahun ini. Dia ngomong dia gimana kalau kita nikah tahun ini. Terus kan kalau misalnya cowok-cowok tuh biasanya ngomong kayak gitu buat nge-keep doang ya? Iya kan? Enggak tuh, aku jadi. Oh jadi. Jadi alhamdulillah. Harusnya bubar. Jadi judulnya jadi nggak jadi ya. Terus. Ya udah tuh, aku mikir nih pengen cuman kayak ya udahlah gitu kan. Terus aku tantangin dia, aku ngomong, ya kalau mau nikah sama aku, kalau mau ngelamar jangan ke aku, ke mama ngomongnya, karena kan mamaku single parent, papaku udah meninggal. Oke. Aku ngomong kalau misalnya mau nikah sama aku, ngomong ke mama lah, jangan ke aku ngomong. Sorry, gitu. waktu dia ngajakin ngomong kayak gitu, kamu kaget nggak? Kaget, tapi kagetnya kaget yang kayak Iya, basi gitu. Peres. Iya kayak gitu, basi gitu. Jadi kayak ya udah deh ngomong ke mama aja. Ternyata waktu itu dia kan lagi sinetronan. Kan kalau stripping kan tiap hari kan. Terus dia ngomong gini, besok aku libur. Keluarga kamu bisa aku temuin nggak? So kayak Aku bilang mama kamu bukan keluarga kamu. Ternyata keluarga yang ada di situ. Full tim. Serius? Di Berapa banyak pada saat itu? Siapa aja yang lo temuin tuh? Banyak banget. Jadi kan dia ngomongnya temuin mama. Oke, temuin mama. Dalam sepengetahuan saya, dia kan cuma ada mama, adiknya cewek, adiknya cowok, jadi 3 orang. Ternyata sampai rumahnya itu banyak banget, mulai dari omanya, omnya, sepupunya, ponakannya, tantenya. Waktu kamu ngomong ke mama kamu udah bilang kalau misalnya ada cowok datang ke sini mau ngelamar. enggak, aku ngomong gini, aku sebelumnya tuh udah ngomong kalau misalnya pas aku dekat sama dia, karena kan aku tuh sama mamaku deket banget. Jadi aku tuh nggak bisa bohong sama Iya, mamaku. Jadi mau aku pertama kali ke klub pun aku ngomong kayak gitu. Jadi kayak aku ngomong sama mamaku, mah ini ada orang baik sama aku. Terus habis itu aku ngomong, dia besok pengen ke rumah mah, ya moga-moga aja mau nyampein niat baik, aku ngomong gitu. Cuman karena keluarga aku tuh kan orang Betawi ya. Kalau orang Betawi kan Rumbuk rame. iya rame, iya, dan itu tuh kita tuh nggak bisa jauh-jauhan gitu loh sama saudara. Iya. Ya gitu deh, jadi kayak Terus gimana waktu lo datang kan lo pikir mau ketemu cuman emaknya sama adik-adiknya, nyampe sana jedeng. Iya, deg-degan. Tetap lo omongin pada saat itu. Tetep diomongin. Atau lo urungin tapi dulu niat, tunggu deh, ntar aja kalau lagi sepian gitu. udah nggak bisa. Sudah nyemplung loh. Nggak bisa, udah terlanjur, udah sampai sana, udah ditodong duluan sama omnya. Jadi kata Ina begini-begini, aduh. Ya om, mana saya kan sendirian ya. Atau bener-bener sendirian datang gitu. Nggak bawa roti kasihan buah. banget sih. Nggak bawa apa-apaan, cuma niatnya pengen ngomong sama mamanya doang. Saya niat nih sama putrinya ibu, gitu-gitu. Cuma ternyata kan Ngomongnya gimana? aduh, Sih, nggak aku bisa nggak diulang merasakan, itu. soalnya bagian-bagian itu aku tidak merasakan, mungkin bisa jelasin dari situ gitu dong. Kok nggak merasakan? Tunggu, emang waktu lo gimana? Dia kan siri soalnya To pertamanya. the point aja langsung keluarga berarti nggak ada yang gitu-gitunya. Kagak ada Boleh romantis-romantisnya? nggak ada gitu deh. Ya nikah Kak. aja udah gitu ya. Terus. Indah kok indah. Kayak tanda pada tangan waktunya. Itu gimana Kak ngomongnya Kak? Karena kan itu kan udah pengen ngajak anak orang nikah kan, apalagi ke ibunya tuh. jangan ngeliatin aku. Karena aku Nah, penasaran. aku lagi merecall memori nih, ngomong apa ya aku dulu tuh. Oh Kakak juga nggak tahu yang dia Itu udah spontan aja. Spontan soalnya kan lagi terbata-bata ya, ada omanya lagi, ada Oh, jadi ini, lu kayak, ditodong pada saat ah, itu omnya datang. Bener kamu yang bernama ini, terus kamu mau menikah. Kayak polisi Di ya. BAP dong. BAP dong. Ya, gimana? Jadi ditanyain gitu sama omnya. ditanyain Terus waktu apa itu yang lo ya jawab? cuman saya sih pengennya lebih kenal dekat sama putrinya ibu, sama cucunya oma, sama ini semuanya kan saya sebut tuh. Sebutin ya. Jadi kalau boleh
saya minta restunya gitu-gitu sih. Enggak, tapi Kurang lebihnya begitu ya. apa yang membuat lo dan keluarga lo merelakan lo anak perempuan 1 bulan nikah sama nih orang? Nah, nggak tahu itu masih menjadi misteri. Tapi emang kadang-kadang ibu gitu sih udah punya feeling. Feelingnya. Dulu yang sama mantan aku yang 3 tahun, Maaf ya. langsung approve Ya udah lu mah feeling lu masalahnya- sendiri aja lah kalau gitu. Iya sih. Enggak, aku kalau punya pasangan nanti aku mau tanya Kak Selin dulu. Kak Selin approve gak gitu? Wah. Oh, quality controlnya nambah ya. Ntar gue liat dari ember ya, dari baskom, pakai bunga. serem banget. Terus. Jadi lu nggak sempet nanya juga, Mam, apa sih yang jadi pertimbangannya Mama sampai langsung menerima? pada Enggak. saat itu? Karena sebenarnya waktu dulu sama mantan aku yang 3 tahun, itu mama kurang setuju. Oh, emang udah Bukan yang nggak setuju banget, tapi kayak yang ada ganjelan gitu. Ya? kayak gitu. Tapi pas sama dia tuh kayak ya udah aja gitu. Jadi kayak Oke, lo kasih tau dukun lo di mana? Jujur deh. Tapi banget. Jago banget nih. Di Sia udah aja tuh baru menjadi pembicaraan aku sama suamiku 3 hari yang lalu. Aku ingat banget ya, di pom bensin Shell TB Simatupang pada saat menunggu. Spesifik banget ya. Iya, pada saat menunggu jadi full. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Sister," kan dia manggil aku sister kan. "Kapan kamu yakin I'm the one?" Terus gue bilang, "Nggak tahu." Pokoknya pas gue ngelamar gue pikir ya udah dah terima aja gitu. Gue bilang gue gitu, tapi ya udah aja. Emang that's ya udah aja tuh ada. Ya udah aja. Iya, makanya gue juga bingung kalau ada orang yang Baru sekali. Gue mau nanya yang sudah lu bisa mengiyakan apa feelingnya, apa tanda-tandanya? Gue belum pernah nih soalnya. Kalau gue mengiyakan karena apa ya? Ya karena gue kan pada saat itu kondisinya gue udah punya anak ya. Kalau sama yang sekarang kan, gue udah punya anak. Jadi gue udah bilang sama dia dari awal kalau gue tidak mau pacaran dan gue nggak ada waktu untuk pacaran. Gue punya anak gue punya masa depan. Lo mau sama gue mau apa nih tujuannya? Lo mau pacaran aja, mau begini-begini aja, atau kita mau serius? Enggak, aku mau serius sama kamu ya. Kalau lo serius, lo tunjukin seriusan ke gue gitu. Ya udah ditunjukin. Nice. Tapi yang sebelumnya? Hah? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya? Ya karena kita tuh udah tunangan. Tunangannya lumayan lama tuh, dari jarak tunangan terus sampai ke nikah. Ketunda karena emang kerjaan gue juga waktu itu sinetron banyak gitu, dia juga nyanyinya banyak gitu kan. Tapi bukan feeling cuman karena ngerasa ya udah nih jalannya emang begini, bukan karena ngerasa Kita merasakan seperti itu pada saat kita menjalani hubungan dengan siapapun, pasti kan lu akan merasakan udahlah kayaknya gue sama dia aja, Tapi kan apapun yang terjadi di depan nanti kan itu kan semua kan nanti adalah kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, tapi kan yang berkehendak Tuhan. Inilah kenapa gue cinta banget sama Kak Selin. Tapi dia makin kesini ngomongnya makin kayak Vicky ya. Oh my god. Bukan ngomong gue kayak Vicky kayak gue kali. Bisa jadi. Yang kata-katanya sama gitu. Gak, gue suka dipotong-potong nih kata-kata gue ntar. Suka dipotong-potong. Nah, kalau lu apa yang terjadi 3 hari diiyain? Enggak, aku yang suka dia duluan, aku yang jatuh cinta sama dia duluan. Dan dia datang ke rumahku, dia datang dengan sangat sopan, dia datang dengan latar belakang yang sangat-sangat dibuka total. Dan keluargaku merestui, that's it. Gitu. Jadi karena, wah berarti benar lu punya support system mesti dijaga lagi nih. Cari QC-nya yang lebih kuat ya. Jadi karena the one-nya siapa? Oh, kalau yang sekarang is the one. Oh, the one-nya for long life. For long life. Kapan dong undangannya? Ntar dibikin aja. Virtual dong. Zoom ya, Zoom. Ala Google Meet. Tapi aku serius deh, aku penasaran. Ini kan kalian nikah kan pandemi kan? Enggak, sebelum dia pandemi, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, terus pas udah pandemi itu kan mulai tuh semua kayaknya banyak banget yang cerai. Ini mohon maaf nih sebelumnya ya. Mohon maaf. Nah, semuanya maksudnya Kak, aku juga cerai kan. Aku juga cerai, di-mention sendiri nih. Benar. Ya, itu kalian di rumah melulu nggak bisa liburan, nggak bisa honeymoon apa segala macam, berpengaruh nggak ke dalam pernikahan? Soalnya aku curiganya gini, apa jangan-jangan ini artis pada nikah karena pandemi apa gimana gitu. Keseringan ketemu nggak ada kegiatannya jadi ribut ya. Kagak lah, itu mah tergantung pribadi. Ada orang yang setiap hari ketemu makin lengket, makin cinta, makin dalam. Ada yang tiap hari ketemu bawaannya jenuh, bosan, akhirnya emosi kayak Tapi kan aku seksi, Kak. Kenapa mesti jenuh? Gak jenuh, dia ngeliatin lu kagak jenuh mungkin. Mungkin karena pada saat itu posisi lo lagi mengandung, jadi bilang, iya kok beda ya dari awal yang bilang Oh, iya. Bisa jadi perubahan itu tidak diterima. Makanya jangan keseringan, kalau baru-baru jangan begitu keseringan. Ya begininya boleh, jangan sampai melendung. Main pok ame-ame, apa sih? Pok ame-ame Ya itu gitu. gimana? Kalian ngerasain gitu nggak atau biasa-biasa aja apa tetap gitu. Malah enak. Suami aku gitu kayak Enggak sih. Kayaknya biasa. Honeymoonnya di rumah sih. Kita biasa aja karena waktu setelah nikah mau kerja ya. Hah? Syuting ya. Mau Siapa syuting. yang syuting?
Aku lagi bungkus sinetronnya. Aku berarti Kamu. syuting. Oh, tapi masih ada aktivitas di luar salah satunya. Jadi kayak nggak honeymoon, nggak tahu deh. Kayak nggak kepikiran aja kayaknya. Nah, terus Berarti pas belum sama sekali gitu. Honeymoon belum ya? Pokoknya ame-ame. Nah, lu tuh kayak itu meme dulu kayak Mas Koki, lu kayak ikan Mas Koki 5 hari lupa gitu. Kayak kalian punya ingatan short term ya. Tapi by the way ya, sekarang udah anniversary pertama udah kan kemarin ya. Nah, terus momongan kira-kira kapan mau? Emang menunda atau emang nunggu dikasih aja. Nunggu dikasih aja. Oh, jadi nggak ada sengaja ditunda, enggak? Enggak, cuman emang ada satu kata-katanya Mas Reska yang bikin aku kayak gitu banget. Jadi dia ngomong gini. Jangan. Apakah itu kalimat yang diutarakan Chef Juna di podcast Deddy Corbuzier? Mirip. Tuh kan. Coba. Gue pengen Iya, jadi kan waktu itu kan dia sendiri nggak ngelak. jadi waktu itu ya kan kalau misalnya klaster keluarga nih nanya-nanya kayak kapan mau ada anak itu kan betul. sering banget kan, Iya. malah dari keluarga kan biasanya. Iya. Itu tuh terus habis itu tante aku nanya kenapa kapan nih gitu-gitu. Terus mama aku kayak iya mama juga udah mimpiin nih punya cucu bener gitu. Terus Ya bapak gua banget. Kalau gua Iya kan? bapak gua bukan mak gua justru. Oke, terus. orang tua kayak gitu terus habis itu tiba-tiba dia ngomong ya terserah Ina, itu kan badannya Ina. Terus aku kayak wow, nice. Padahal gimana? biasanya Gua nggak laki paham. lo yang pengen. Ntar dulu, kalau lo kan diomongin sama dia tadi jadi kalau gue bingung. Ya enggak, gimana nih? kayak si kemarin dia itu ya kalau cewek jadi hamil itu keputusannya ada di ceweknya. Dia yang mau capek dan dia yang mau ribet apa enggak dan dia mau Kan kita yang mengandung. mendung Ya, gitu. jadi kayak ya terserah kalau misalnya Kalau- kamu nggak mau capek 9 bulan ya aku nggak maksa juga kita kalau Lu walaupun kita serius? punya anak. Serius. So kalau misalnya ini Tapi lu pengen kalau dia memutuskan untuk nggak punya anak? Gimana ya? Yang mana dulu? pertanyaannya sama. Sama nih pemikirannya. Kalau misalnya aku memutuskan nggak mau punya anak, Ya nggak apa-apa. Oh, lo ikhlas? Wow, warga setempat pasti aku mau punya suami kayak dia. Banyak laki-laki seperti dia. Kemarin Ibu udah ada, ibu udah pas ada. Chef Juna ngomong kayak gitu, buset dah. Tapi kalau cewek ngomong kayak gitu, dasar kamu wanita gini, giliran cowok. Mau banget punya kayak gitu. Apaan sih lu? Nih, emang bener banyak banget yang kayak gitu. Kalau ceweknya yang ngomong, ya lu pasti pasti kayak yang dihina. pasti yang kayak cewek kan emang kodratnya Iya, tuh kayak gitu. gitu kan. Tapi kalau ceweknya ngomongin, ceweknya, baik banget cowok kayak gini. Dia anjir. Tapi enggak, ini nih menarik. Kita harus bisa mengupas lebih dalam lagi. Kenapa sampai lu punya pikiran seperti itu? Di saat kadang-kadang nih ya, dunia merasakan keegoisan Iya. laki-laki untuk pokoknya kalau gue nikahin perempuan karena gue pengen punya anak, Keturunan. gue pengen punya keturunan. Tiba-tiba lu punya pemikiran begitu. Itu kan tidak umum. Gimana ya? Karena pada dasarnya waktu saya nikahin dia sih saya udah mikir, maksudnya masalah keturunan itu bakal menjadi hak sepenuhnya istri dan yang di atas. Kalau misalnya kita nggak apa, kita udah meniatkan tapi ternyata nggak jadi, itu kan terserah yang di atas. Iya. Tapi kalau kita misalnya nggak niat nih, lagi main-main ternyata jadi, Itu juga terserah yang di atas. balik lagi kan. Cuma masalah prosesnya itu loh yang 9 bulan belum mual-mual apa segala macam, kan yang sudah beranak pasti tahu. Kan cowok nggak ngalamin ke ya. saya doang, kan ini juga beranak. Oh iya. Ini seger loh. Iya. Saya udah kayak pabrik beranak ya kayaknya. Iya. Tenang Kak, menyusul. Iya. Iya, Jadi kan, gitu ya Bang Cowok kan sebenarnya. nggak ngalamin, jadi mungkin kalau ada cowok yang maksain pengen punya keturunan ya itu mungkin karena kurang berpikir jauh aja mungkin. Atau mungkin juga Tolong di karena highlights yang barusan ya. Kurang atau mungkin berpikir juga karena jauh. tekanan dari keluarga kali ya. Iya, itu emang udah pressure pasti. klaster Pressure keluarga tuh pasti. Terus Wow, ngatasinnya gimana? Maksudnya kalian kan punya pemikiran yang seragam nih, tapi kan menghadapi keluarga dengan keinginan dan pemikiran yang berbeda ini gimana? lama-lama ngerti sih. Asal sebenarnya balik lagi sih komunikasi yang baik kayak Karena lama-lama. alasannya reasonable juga sih Kak, memang make sense karena dia cuma pengen istrinya hamil di saat istrinya siap kan Iya, gitu, memang menginginkan. bukan nggak mau gitu Iya, kan. iya. Pasti ya keluarganya juga pasti ngerti Tapi sih. untuk worst case skenario-nya aja dibiarin gitu. Ya udah, kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Let them be ya, pokoknya Iya. tidak ada yang Kan sengaja loh. ditunda, tidak Iya. ada sedikasinya Tuhan Iya, berarti ya. betul. Maaf Ibu Nina, kenapa merenung begitu ya Bu ya? Gue terpukau, maksudnya kadang-kadang kayak gini tuh dari merekanya, namanya mereka anak modern kan, tapi kan keluarga orang tua mereka kan orang tua zaman lampau, konservatif gitu. Iya. Terus gimana ya, maksudnya
gimana mendapatkan menyetujui? tekanan gitu saat ini? Enggak, justru kalau sejujurnya nyokap gue bilang jangan buru-buru, nikmatin aja dulu. Kayak gitu kan. Enggak, cuma gue kadang surprise aja sama cowok di zaman sekarang yang bisa berpikir kayak gitu, karena biar gimana pun most people, gue tahu lo enggak, most people pasti mau nikah karena pengen punya ya pasti pengen lah punya keturunan, itu kan kayak karunia Tuhan kan. Tapi gue amazed aja sama orang yang bisa ketemu, terutama dari sisi laki-laki yang iya, agak jarang nih ya. Gitu. Jadi sudah ada 2 di Indonesia. Tapi tambahan satu lagi sih, sebenarnya saya ngerasa kalau kita bakal dikasih kalau kita udah pantas. Nah, Itu yes, lah, exactly, makanya tadi gue bener. bilang mungkin lu sedikasinya Tuhan, karena kan Tuhan yang tahu waktu Iya. sampai kapan kan. Iya. Ketika lu dikasih, ya emang lu tepat. Kakak dia bilang lu kagak tepat. Aku iri deh. Kenapa bukan kamu aja yang hadir waktu itu? Nanti gak sama aku. Jadi aku mau mengganti aja lah. Udah lo jangan ntar di tengah jambak-jambakan lo. Kalau si Ratu kan udah tepat pas pembuahannya, pas masa kelahirannya dalam proses itu. Putus di jalan. Dalam aku. Tapi intinya Tuhan nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Betul. Simple, berarti itu tandanya kuat. Dah, Amin. gitu. Lah kembali ke pasangan ini. Ya, jadi banyak yang curcol ya, say. Ngeliat kebagusan kalian ya, say. Makanya dari tadi gue mojok kayaknya makin dalam. Nah, lo kan persiapan pernikahan kan. Nah, biasanya kan di situ ada momen-momen di mana ternyata si A maunya B, si B maunya A. Maksudnya kayak gitulah, ada pandangan maunya, pokoknya banyak maunya. Terus ada cekcok gitu nggak? Oh banyak. Terus tetap yakin. Yakin? Karena sebenarnya kita kan katanya kalau orang mau nikah cobaannya banyak. Iya. Cobaannya nggak dari kita, dari luar. Oh iya, gue juga kayak gitu. Dari luar. Ya kan? Gue juga kayak gitu persis. Jadi pas kitanya sebenarnya fine aja, Keluarga cuman yang tapi. luar yang luarnya. Lu juga gitu ngalamin ya? Oh Keluarga iya, juga? pasti itu semua dialamin sama semua orang yang menikah gitu, Kak. Pasti kan kita nih, ya udahlah, apalagi laki-laki biasanya terserah kamu. Iya, Biasanya iya. laki-laki kayak gitu. Tapi keluarga si ini nggak bisa dong. Itu tuh si B ini begini, ini apalagi gue ibu-ibu Manado ya kan. Kenapa? Tasu bilang. Kan itu kan gimana gitu ya kan? Kalau orang Akbar ribet banget kalau yang mau nikah. Iya, emang begitu. Pasti begitu. Sama ribetnya? Sama, ribetnya sama. Cuman Apa lu kan cuma 3 hari? sebentar kan 3 hari nikah siri. Lalu kan selang 2 minggu gue nikah negara Kak. Nah pas itu kan gue dari keluarga bokap gue kan keluarga yang terpandang kan. Harus begini. Kalau keluarga nyokap gue yang penting lillahi ta'ala. Nah keluarganya mantan suami maunya adat Sunda pakai sigra inah itu ini kata aku gini. Aku pengennya yang internasional gitu. Karena menurut aku biar universal aja. Ternyata cuman perkara sigrat yang hijau-hijau aja tuh kan aku nggak mau dipasangin apaan sih nih. Apa yang hijau-hijau? Sigrat. Jadi katanya itu pertandanya, mitosnya. Kalau mau langgeng di saat kita jalan tuh sigrat nggak boleh jatuh. Nah ini belum jatuh udah kutolak. Jadi makanya ada beberapa mitos yang mungkin masih kita harus anut gitu Kak. Iya. Tapi kalau memang mitos, kalau Karena aku pas disugestikan lagi ya ditanya, jadi. aku bilang nggak mau, apaan sih udah bagus gini, aku bilang gitu. Kalau kalian pada saat menikah itu pakai adat apa? Ada penolakan apa gitu? Paling Untungnya kalau dari keluarga saya kan Jawa ya. Jadi kita bagi 2 acaranya yang Oh satu. sama kayak pacar sekarang. Oh, ada ngunduh mantu. iya, pokoknya itu itu juga. kan. Kamu udah dapet ya Allah kok dapet amat sih? Cepet lah Kak, cakep ya. Oh iya benar. Jadi yang ngunduh mantu di Jogja terserah keluarga saya yang ngunduh gitu kan. Oke. Dibagi Pakai 2 ya, pakai jadi. Jawa. Pas yang Ya di daripada Jakarta, menghindari terserah dia. percekcokan ya. Tapi itu kan berarti tidak ada cekcok dari sisi adat mengadat berarti ya, kan adat istiadat. Berarti cekcoknya di mana pada saat itu? Masa kalian lavi-davi gini mulu? Pemilihan ini itu sih, gitu, karena ini. sebenarnya Venue. jadi Mas Reska ini orangnya tuh perfeksionis, OCD gitu loh. Oh, suami gua. Terus. OCD-nya bener-bener yang kayak sampai kalau misalnya di mobil kan suka ada tempat buat nara-nara koin. Iya, itu Nah, sama. iya buat ngasih ke Pak Ogah gitu kan. Itu tuh kan kayak duit 2.000 gitu kan. Biasanya suka ditaruh situ. Itu nggak boleh. Jadi setiap duit 2.000 itu harus dilipat 1 per 1. Oh, jadi tinggal ngambil, Jadi tinggal tinggal ngangkatnya. ngambil. Kan nggak kepikiran ya? Aku nggak kepikiran tuh kayak Gue gitu. juga udah brok gitu aja. Taruh sama aja gue. kan gitu. Iya sama nggak kepikiran. Nah ini tuh sampai kayak nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu. Taruhnya tuh yang benar dilipat satu-satu. Jadi pas ngambil gampang. Sebenarnya ada sisi positifnya juga. Cuman nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi mungkin cekcoknya di situ. Tapi percayalah, menyenangkan punya suami OCD. Karena rumah gue selalu Iya bersih. bener sama sih bener. Rumah gue kalau di Instagram selalu dipuji, kakak rumahnya bersih banget, nggak ada debu. Thanks tuh my husband. Padahal gue juga yang beresin, cuma kan ada bacot. Iya bener. Dan gue harus beresin. Cemburu.
Bener. Terus Aku kan ikut tapi beresin. emang begitu kan kalau di dalam rumah tangga itu kalian emang saling support, saling bantu gitu. Jadi nggak ada misalnya lu sebagai seorang istri lu harus yang masak, lu harus yang nyuci baju gitu. Enggak. Jauh Kalian ini nggak saling ada sih. support. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada, contohnya kayak misalnya dia syuting seharian gitu, ya saya di rumah yang ngepel, nyuci. Berbagi tugas. Oh my god. Tapi harusnya emang begitu sih. Iya, kayaknya jangan Saling diperlibat tahu lah. aja. Iya benar, Bu. Itu yang tadi sakit kepala ibu. pernah mengalami pengalaman hitam. Ya iyalah ibu, pengalamannya kan beda. Nggak pengen. Iya. Tapi mau dipinjam bu? Enggak, Mak. Tapi benar sih, suami yang harusnya Bener, kayak aku gitu. kagum aja Tadi sih. gue ngobrol sama Li juga, gue bilang suami zaman sekarang tuh emang harus kayak gitu. Ya pokoknya apa yang lu rasa lu bisa lakuin, lu lakuin. Iya. Jangan Jangan nunggu-nunggu. nunggu, Ada suami yang udah tahu tumpukan cucian piringnya banyak, nggak ada inisiatifnya. Jadi semua orang tuh intinya harus punya inisiatif. Tapi enggak juga. Tapi kalau suami gua bayarin banyak bantu, jadi gue Ya, nggak iya, capek, nggak dia nggak apa-apa. capek ya kan? Iya, Nggak apa-apa, bener juga. Ada yang kayak begitu Gitu, gitu. iya. Maksudnya beda-beda ininya Emang beda-beda bener. gitu. Ada Kayak yang misalnya ngerjain ada sendiri, ada suami yang gue misalnya provide. nggak mau gue terlalu capek ngurusin anak. Jadi udah satu anak 2 babysitter gitu. Dia provide. Oh iya semuanya. Ya, dia kamu- papan atas sih ya, jadi kamu bisa. jangan capek-capek gitu. Misalnya kayak gitu. Udah nggak apa-apa, aku nggak capek kok, aku pengen main sama anak. Oh ya udah gitu. Tapi baru emang boleh iya gitu. sih. Cuman dia nggak mau ngeliat gue capek aja. Enggak, Dia emang bikin bener kayak nyaman. gitu, harus kayak gitu. Enggak, karena si suamiku juga dia spesifik nih ya, dia nggak akan pernah mau ngepel gue, nggak tahu sampai kapan, tapi entah kenapa dia pel nih kayaknya Anti banget. anti banget gitu. Padahal mamahnya udah bilang, kenapa sih kamu nggak bantuin? Pokoknya dia cuma pel aja yang dia nggak ituin, yang dia nggak mau. Terus kan kalau misalnya gue lagi ngeluh gitu ya, lagi capek banget, terus gue ngepel, terus bantuin kayak gini-gini, lah kan gue udah nyari-nyari pembantu, lu nggak nyari-nyari, digituin. Jadi kan gue tinggal bayar pembantunya. Jadi sama Iya, juga kenapa kayak lo nggak cari kalau gitu? Tunggu, pembagian tugas rumah tangga kalian jadinya gimana dong? Nggak ada. Pokoknya kalau misalnya aku nggak, kan jujur ya, aku tuh untuk aku masak itu susah. Aku lebih gampang bikin kue. Oh, Jadi kalau misalnya emang aku nggak bisa masak, ya udah GoFood. Oh, Kalau misalnya iya. aku di rumah nggak nyuci, ya udah laundry. Tuh denger. tapi gue punya teman yang kayak suaminya mungkin kayak Mas Raska juga, terus kayak suami gue juga kadang-kadang sih kalau lu nggak mau masak ya udah GoFood aja. Biasanya yang kayak gitu istrinya by the time dia akan kepikiran sendiri untuk Iya. nyenengin suaminya terus Iya. kan. Jadi usaha buat nyenengin suaminya, jadi kayak berusaha, gue coba deh masak, gue coba deh ini. Paksaan, jadi lebih Iya. lebih enak. Oh, kalau dirimu dipaksakan. Enggak sih Kak. Gak ngerasain. Kalau poin yang aku dapat dari mereka ini, kenapa mereka kelihatan bener-bener cute banget dan saling tulus banget. Pertama, didikan orang tuanya sama-sama nggak saling maksa. Jadi Iya. mereka selalu dapat celah di tengah-tengah nih. Dari tadi aku tuh nyimak banget. Ini kalau dari sisi aku lagi nggak oleng ya. Sebenarnya dalam hati ngiri banget. Tapi enggak ya, itu memang benar bibit, bebet, bobot gitu ya Kak. Jadi kelihatan dari pemahaman si keluarga laki-laki, keluarga perempuan bisa ketemu di tengah-tengah. Even itu persiapan. Terus juga kalian lagi kerja yang ini ngepel tanpa harus disuruh, ngerti istrinya nggak bisa masak apa segala macam. Tapi- Best sih. Ada lagi mungkin. Mas Reska juga orang Jogja ya? Jogja. Oke, dulu waktu gue mau nikah sama suami gue, itu yang udah gue pikir adalah anjir, gue orang Padang nikah sama orang Jogja. Keraton nih, bagaimana nih nanti gue harus ngabdinya. Soalnya gue udah gue kagak mau tuh, gue harus nungguin dia pulang kerja, terus gue nggak makan tuh, gue nggak, hello, saya nggak mau kayak begitu ya. Terus kayak, tapi ternyata emang keluarga Jawanya si suami gue, kayaknya gue nggak tahu sih keluarga kayak, maksudnya keluarga Kak Mas kayak gimana. Tapi ini keluarganya emang tipikal yang Jawanya udah udah Jawa modern, bukan Jawa yang kalau misalnya suaminya belum pulang kerja, terus lu harus nungguin nggak makan juga gitu. Iya, Kan ada yang kayak gitu. Terus kalau istrinya yang bener-bener harus Iya, yang manut banget yang gitu manut kan. banget Iya. gitu. Nah ini enggak. Enggak sih. Kalau gue sih tipikal yang harus menghormati suami ya. Kalau gue Iya. pribadi, beda-beda kan, beda-beda. Kalau gue misalnya laki gue belum makan ya, gue juga nggak akan makan. Kalau gue, kalau gue mungkin beda sama lo. Jadi laki gue pulang kerja, sepatunya gue bukain, gue taro, mau mandi dulu. Jadi serius, Bu, Iya. lu bukain sepatunya laki lu. iya, ya kalau misalnya laki gue lagi ini, yaudah sini sepatunya aku ambilin gitu kan, taruh dulu, ganti sendal. Gue biasanya kan ganti sendal, mau masuk lift gitu kan, nanti tuh liftnya harus dimention gitu. Enggak, terus habis itu misalnya mau mandi gitu, gue siapin bajunya, handuknya, mau makan apa, mau minum teh apa kopi gitu, itu semua gue siapin. Enggak, kalau gue Lu kayak Kalina Oktarani ya? Masa sih, Bu? Kayaknya dia gitu juga. iya. Mungkin suaminya sama gak sih? Beda ya? Beda. Gue juga kayak gitu, tapi maksud gue
kalau dia pulang, gue tahu gue akan menyediakan makan, tapi gue nggak akan nungguin dia terus gue nggak makan gitu, enggak. Iya, Tapi iya, kalau tapi misalnya at least lu menyediakan, Iya. karena kan nggak mungkin juga ada orang yang nggak mungkin bisa nunggu. Mungkin kalau gue bisa. Luar biasa. Kenapa? Sama. Seketika aku merasa bersalah. Kenapa? Ya ngambil sepatu gitu kan. Taruhnya yang bener dong gitu. Aku iya, yang iya, malah iya. gitu. Jangan kayak begitu, makanya wow, Ternyata dari arisan ini aku bisa mengintrospeksi diri aku sendiri. jangan, biarpun gue sesempurna apapun, kita sesukses apapun, mau sebanyak apapun duit yang lo dapat, suami adalah suami, kita adalah tetap istri. Kita harus berbakti kepada suami, karena ada pepatah bilang ini, suatu saat nanti anak perempuan itu akan menjadi milik suaminya, dan anak laki-laki akan tetap menjadi milik ibunya. Oh, iya, Milik betul. aku lagi mau. enggak, emang lu mau lagi? Lu mau balik lagi? Makanya udah ada yang baru. Ayo baru nonton gak ya? Lanjut, gimana tadi? Yang baru nontonnya lagi minum begini. Tapi kalau suami gue, kalau lu kan taruh yang bener kan, Enggak, itu kan. dia, lu ke dia kan. Kalau gue dia ke gue. Adaptasinya mereka berdua Kak sangat bertolak belakang dengan gue. Iya. Jadi sekarang gue kayak wow, keren nih Oh, new keluarganya. Tapi gue yakin lu nggak bukain sepatu dia kan? Iya, gue juga nggak kok. Tapi lu berdua nih kan berarti dari kenalnya nggak sempet pacaran langsung nikah Iya. gitu. Kaget nggak sih? Tiba-tiba. Kagetnya pasti Pas abis nikah kan tinggal bareng tuh. Itu gimana Nah, itu gitu tuh. rasa-rasa pertama kali abis nikah nikahannya itu kalian di hotel atau pulang ke rumah langsung? pulang ke rumah. Nah itu gimana? Iya. Sorry, sekali tinggalnya berdua apa sama keluarga? Berdua. Oh, berdua. Langsung berdua pula. Ya ampun, itu grogi dong. Nggak dianterin keluarga, nggak apa nggak? Tangan kakaknya gini-gini. Ini gimana ya sama memang? Gimana ya, kayak cuman kayak awkward gitu sih, terus kayak penyesuaian. Ya misalnya masuk rumah, misalnya ayo. Nggak masuk rumah, selamat datang gitu kan. Digendong nggak waktu masuk ke rumah? Enggak, biasanya tuh malah Udah capek. udah capek, karena kan resepsi Duduk di sofa dulu atau langsung ke kamar? mandi langsung. Oh, mandinya berdua? Atau Sendiri. Oh, dikit-dikit kode. Lah kalau berdua juga nggak apa-apa, udah sah. Kode dikit-dikit. Mandi sendiri karena waktu itu capek banget setelah resepsi kan akad sama resepsi barengan. Abis mandi lagi nggak? Enggak, Azori tidur. Kirain abis mandi, keringetan mandi lagi. Gua waktu akad nunggu seminggu. Gua waktu akad nunggu seminggu. Haid ya? Iya. Aku juga kayaknya waktu itu. Oh iya sama, berarti makanya kita nggak itu. pantesan Reska tangannya diingat-ingat lagi. Iya. Tapi enggak sih, karena waktu itu habis akad terus malamnya resepsi, kita masih mikirin keluarga dari Jogja yang nginep di Oh, Jakarta. iya, Jadi iya. kayak Tidurnya urusannya gimana? banyak gitu loh. Belum lagi mikirin mereka baliknya, terus Nggak segampang Selang- itu nikah tuh, nggak segampang itu bisa resepsi ngapa-ngapain tuh nggak gitu. Tahu. Tapi mah kalau udah di kamar mah beda. Mikirinnya tapi sambil begini, iya iya kayak gitu kan. Tipis-tipis. tipis-tipis tapi tanpa gadget ya. Jadi begini-begini. Kucing kali ya. Tapi Ya gitu deh. Aduh. Mas Reska kelahiran tahun berapa? 19 berapa? 87. Oke. 87. Enggak kan suami gua juga seumuran 99. gini kan. Maksud terus kayak dia tipikal orang yang memang nggak nutupin sesuatu di sama pacarannya. Karena suami gue juga tipikal orang yang udah nyinyir dari awal. Jadi gue nggak tiba-tiba kaget berumah tangga gitu loh. Gue udah tahu kalau dia bakal kayak gini gitu loh. Bakal rese. Gue udah tahu gitu. Maksudnya baiknya kayak begini, rasanya kayak gini kan ada kan yang pas lagi pacarannya baik-baiknya aja ditunjukin, terus pas menikah ternyata berbeda lah ceritanya gitu. Kira-kira kisahnya main kayak ini nggak? Ini cuma 3 hari, ini nggak tahu lagi gimana. Gak usah ngebedain ya. Enggak, tapi kan tadi dia ngomong pas datang baik. Oh iya, Kan 3 sopan. hari, Siri, ada sekali lagi nih ya, chatting aku. Lalu 2 minggu negara kakak. Iya, gue tahu. Gitu. Tapi hebat loh 2 minggu ya. Iya 2 minggu. Kita berapa bulan aja Nggak dapet ya? Penghulunya repot rame banget. ya? Iya. Tapi aku bener-bener salut sih sama pasangan ini sih kak. Maksudnya cara mereka
adaptasinya tuh benar-benar bagus. Cara apa? Oh, adaptasi. Aku Hompimpa. Suka ambil-ambil. Adaptasinya benar-benar bagus banget gitu, kayak aku sangat-sangat terpesona sama kakaknya tapi lebih terpesona sama istrinya karena di umur yang lebih muda dia bisa juga ngertiin lakinya gitu. Iya. Tapi ini Kalian terpaut 12 tahun. Nah, ini bener nih, beda 12 Ya, tahun. 12 tahun. Ada yang bilang gimana coba menyatukan dua selera dengan jeda 12 tahun. Musiknya beda. Bener kan Kan ini udah kan lari main Iya. kata Gen Y, ini Gen Z. Dia aja nggak tahu Friendster. Tahu. Nggak mungkin lah. Nggak ngalamin kan? Kayak mungkin. Facebook kan? Ih, tapi lu nggak Tuh pasti kan, nggak kayak ngalamin. Friendster. emang lumayan lah. Heeh. Tapi kamu kalau ditanya pepatah bahasa Indonesia masih bisa jawab kan? Kata bahasa Indonesia maksudnya? Enggak, gara-gara yang anak zaman sekarang kalau misalnya Oh, di yang ditodong ditodong itu ya? Iya. pepatah bahasa Indonesia dia bener-bener nggak tahu sama sekali Tahu, gitu. tahu. Kau masih ngerti kan kayak gitu-gitu. Itu karena parah banget pendidikan sekarang main dulu. Oke. Nyamainnya bagaimana 12 tahun ini gitu loh. Kayak selera musiknya kalian gimana? Jujur aku jarang dengerin musik sih. Oh, oke. Oh. Tapi kamu tahu Sheila on Seven kan? Tahu. Aku tahu. Tahu aku tahu lagu Dan. Dan Padi tahu Padi? Tahu. Dewa 19? Tahu. Oh ya udah. Nggak, terus Nabila single terbaru tahu? Sekalian promo dong, numpang platform dikit. Tahu? Menurut lo, Enggak ya. Selin, menurut lo mukanya mereka akan kelihatan jauh banget Nah, nggak sih 12 gimana sih? tahun? Coba deh, 12 tahun tuh perbedaan mukanya. Kayaknya 12 tahun tuh nggak terlalu gimana banget ya, nggak terlalu Kayaknya jauh sih beda sama sama zaman sekarang. Tapi gue mau lihat tuh kegantengan dan kecantikan. Waduh. Oh dia masih kelihatan sih iya muda banget. Muka-muka jodoh nggak sih begini ya kayaknya ya? Ada yang bilang nggak kalian mirip gitu berdua? Setelah menikah pada mulai bilang gitu sih. Setelah menikah, sebelum menikah? Sebelum nggak. Enggak. Ya secara singkat banget belum sempat Tapi orang dia lihat kali. Betawinya jelas karena ada orientalnya dikit. Iya, katanya orang Betawi emang agak Iya, Chinese ada gitu ya. gitu. Iya, Iya, ada darahnya. Makanya lihat gaun pengantin kita adat istiadat Ini kita kan is like Chinese, Chinese. kalau yang itu. Gitu. Oh, jadi kamu Betawi asli? Mo. Betawi asli. Oh iya. Kalau ngomong ngapak enggak? Kebetulan enggak. Mama Udah ya. modern, udah iya, modern. iya. Makanya tone-nya dia masih bisa tone-nya bisa ketemu sama tone orang Jawa. Coba kalau ketemu petasan injek kayak gue. Oh iya, gimana itu coba? Mau deh kagak mau. Dari tadi udah nahan napas saya di sini kayaknya kan. Mau ngomongnya. Tapi iya ya ternyata nggak segitu signifikan. Iya. Dan lagi Berarti mudahan saya petuaan dia. Gimana itu pertanyaan perlu muda lah kalau itu mah nggak beda jauh pertanyaannya Oh, ya kan. iya. Iya, tapi ternyata 12 tahun itu bukan sesuatu yang aduh 12 tahun enggak, ada yang bedanya 20 tahun, ada juga ya kan. Sebenarnya banyak sih kayaknya perbedaan jauh. Cuma Itu bukan menjadi suatu ketentuan aja sih Iya. kalau dalam hubungan. Kalau menurut lo pribadi gimana? enggak. Umur. nggak ada isu. Pas awal sebenarnya tahunnya itu umurnya nggak 33. Jadi Tahunnya 20. 27. Lah gimana? lu bohong apa bisa gimana? Wah, nggak pernah nyebut umur. Iya, aku nerka-nerka ya kayak Mantan lo kali umurnya segitu, jadi kurang lebih ya umurnya sama kan mereka gitu. temenan kan. Iya. Maksudnya kayak ya paling dia emang kelihatan lebih tua sih, tapi ya paling cuma 27 lah gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Terus ternyata 33, ketipu. Ya tapi nggak apa-apa. Taunya itu Aku setelah nggak pernah menikah, nipu ya, aku nggak pernah sebelum menikah, Pas mau nikah. pas mau nikah. Gara-gara daftar ini di kali penghulu. Ternyata kamu kelahiran tahun. Gara-gara apa ya? Pokoknya gara-gara apa ya? Bisa Kamu tahu. nanya kan? Nanya ya? Nanya. Aku nanya sih, karena kalau nanya umur tuh aku agak kurang enak sih kalau sama orang nanya umur. Ternyata pas pengen nikah, memberanikan diri nanya juga. Dan 33 ternyata. Tapi ada penyesalan nggak? Ya elah bedanya jauh banget 12 tahun jadinya nggak enak nih atau justru malah 12 tahun Enak ini banget. Oh, dia enak banget sampai muncul berita suami merangkap bapak. Nah. Iya nggak sih? Iya. Iya, itu kalian kan? itu yang enaknya. Iya sih. Karena Muke lo nggak kelihatan sekarang nggak pakai masker. Iya. Merangkap bapaknya itu loh sebenarnya agak-agak. Emang kenapa sih? Kenapa? Kenapa ada Tunggu, advice? sebelum memberikan tanggapan, gue pengen tahu dulu Iya, kenapa dia sampai keluarin statement suami merangkap bapak gitu. jadi kan balik lagi kan papa aku udah meninggal. Kayaknya semua perempuan mungkin ya, semua perempuan tuh kan deket banget sama papanya kan. First Dan love-nya iya, biasanya. dan kalau papanya kenapa-napa itu pasti kayak ada daddy issues gitu loh. Nah, iya, nah terus abis itu jadi aku tuh selalu look up kalau pengen punya suami tuh kayak papa. Aku tuh selalu mentekadkan diri aku kayak gue nggak mau tahu pokoknya kalau misalnya gue pengen punya suami kayak bapak gue. Jadi udah ada kriteria di otak aku nih. Jadi kalau misalnya enggak sesuai dengan kayak papa aku enggak gitu, enggak.
Tapi itu normal sih, karena suami juga kadang-kadang nyari istri yang ada unsur ibunya kan. Iya. Terus akhirnya ketemu Mas Reska, terus habis itu menikah. Pas nikah tuh dia kayak bener-bener kalau aku mau syuting tuh dia yang siapin aku satu tote bag gitu, isinya ada sendok garpu, ada tisu basah, tisu kering, terus habis itu ada snack. Jadi kayak emang buat aku cemilan itu, dan dia tuh ngomongnya cuman kayak udah aku siapin ya dalam mobil, nggak yang kayak ditunjukin bener-bener gitu loh. Jadi masyarakat tuh bukan yang romantis, tapi acts of service. Jadi dia perilaku, jadi bukan kata-kata. Kalau lu boleh tahu gak sih gue bintang lo apa? Capricorn. Lu? Scorpio. Oh iya. Oh. Oke. Gue nanya doang. Gue udah tahu dari tadi gue nanya, kalian semua pada diem nungguin gue jawab apa ya? Nggak tahu. Tapi gue juga kayak gitu, gue suka penasaran. Tapi pas gue bintangnya bukan bintang rasi gue yang cocok sama gue nggak tahu baik. Oke. Oh, nah terus kenapa reaksi lu denger Ina ngomong apa suami merangkap ayah tuh jadi kayak aduh, bukan seharusnya menyenangkan, itu komplimen loh. Iya. Iya, sebenarnya komplimen, cuman nggak tahu ya. Kesan pertama aja suami merangkap bapak, jadi kayak tua banget. Gitu. Kesannya tuh gitu. Iya emang, cuman gimana ya? Ya aku ininya sih kesannya kayak gitu, cuman ya komplimen sih kalau dipikirin. Iya, lihat tuh perempuan-perempuan mendengar itu semua langsung Nah, gitu. sebenarnya gue ada pemikiran yang kayaknya nggak usah gue omongin di sini. Gitu. Tapi udah diucapin, jadi kayak Gak bisa, lo udah kasih judul, lo mesti kasih isinya. Gak bisa udah. Kenapa? Kalau dengar kata suami merangkap bapak tuh ada kesan-kesan. Bukan, gue cuma mikir, berarti kalau lagi berhubungan sama Ya, suaminya itu berpikir bapaknya juga. Gue bingung kan gue bingung gitu kan, suami merangkap bapak gitu. Ya, itu Gak dalam masalah tempat tidur kali. Oh berarti pemikiran lo sama gitu ya? Ada mungkin sedikit. kenapa harus gitu Iya, kenapa kayak mungkin gitu bukan sih, dari sisi suaminya, tapi dari sosok Iya, mengayominya. Itu dia mungkin karena sifatnya yang kebapaan, bisa mengayomi elo. Lu gak pernah protes sebelumnya, baru sekarang? Udah, cuma kan belum nyampe, mungkin dengan adanya ibu-ibu bisa. Kalau saya ngomong nggak nyampe soalnya. Iya. Masih ada ngomong nggak ya? Udahlah. Terima kasih Bu Sally. Anda menyuarakan suami punya suara. Ya, aku ngerti sekarang. Udah ngerti. By the way, gue penasaran dengan indahnya hubungan kalian ini, berantem terbesar kalian tuh apa? Karena menurut gue beda umur itu lumayan. Pernah ribut apa? Ributnya paling ini, karena OCD-nya. Oh. Gerah ya lo Itu, ya? iya, jadi kayak kadang-kadang kan kita tuh lagi bad mood banget ya. Pernah waktu itu cuma gara-gara coklat, taruh di samping pintu mobil yang buat buka itu, taruh situ. Terus waktu itu emang keadaan lagi nggak enak banget. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, jangan taruh situ sayang, taruh bawah. Itu udah ngomong kayak hampir diulang-ulang terus, tapi emang aku nggak ngelakuin karena menurut aku yang taruh situ emang kenapa sih, nggak kenapa-napa juga, nggak jatuh juga. Terus dia ngulang lagi, terus aku ngomong gini, emang kenapa sih kalau taruh situ, nggak apa-apa kan? Terus dia ngomong, nggak apa-apa, ya udah, paling kayak gitu-gitu doang. Oh, tapi berarti nggak nggak ada berantem yang benar-benar sampai heboh gitu debat nggak? gitu. Apa kayak sampai kayak ratu gitu. Punten. Serem juga, jangan sampai ya Syah. Ya gitu deh. Habis enak-enak jeder-jeder gitu ya. Kan soalnya jawabannya kan terlalu common sense banget ya, kayaknya basic banget gitu, cuman sekedar ya OCD taruh sini. Enggak, yang lebih Berantem ada. gitu. Lebih duel kayak wah gitu. gitu kayak. Nggak ada. Kalau sejauh ini sih, Sejauh ini alhamdulillah nggak pernah fisik ya. Dan kami doakan juga Fisik jangan nggak sampai pernah. Nggak pernah. Verbal Verbal nggak pernah, nggak pernah yang ngatain maksudnya. karena nggak biasanya pernah kalau inget apa nggak pernah? Nggak pernah. karena kalau misalnya nggak tahu sih, nggak tahu semua orang Jawa atau cuman Mas Reska doang. Orang Jawa tuh kalau marah tuh makin lama makin terendah suaranya. Oh, suamiku Itu aku kagak. setuju. Oh jadi kayak begini. Aku kan udah bilang kamu jangan pergi. Itu sedih. Kalau saya sih paling kalau kita taunya kan kalau marah kan wow gitu. Kalau saya paling kamu
nggak boleh kayak gitu Oh, trek. Seksi ya bukan marah. Gue harus setuju sama lo, benar. Karena yang kayak gitu, itu menurut gue justru. Iya kan, Kak? Tapi kalau kan suami gue juga kayak dia nih kalau marah. Iya maaf gitu. Gue sering banget di maaf, rumah. ini. Suamiku tuh marahnya kayak kamu, kecuali kalau udah parah banget ya. Terus gue malah jadi ketawa. Kalian menurut gue itu nggak marahin, gue jadi ketawa-tawa kalau dia marah. Terus dia sering ngomong kayaknya, dia ketawa. Terus malah makin ketawa lagi. Gitu. Tapi ketawa kalau dia gue langsung aduh marah lagi. By the way, kalau OCD gitu sampai detik ini masih. masih Jadinya kamu yang maklumin dia. Iya. Tapi kamu ada maklumin dia nggak kayak? saling sih, iya. Soalnya gue kan juga sama tuh kayak lo, cuma karena gue udah bodo amat ya. Kamu yang OCD? Enggak, si suami aku. Terus aku kayak kamu suka naruh coklat di pintu-pintu. Terus kayak nih, Iya. rambut karet gini gue taruh aja Tuh kan, jepitan-jepitan bukan aku gue. doang. Bukan aku doang yang kayak Terus kayak kan kalau abis syuting kan perintilan jepitannya banyak tuh ya. Terus gue lepasin gue taruh aja di situ. Sama. Awal 1 2 3 ngamuk, 1 2 3 ngamuk, lama-lama bodo amat. Nah, udah sampai kayak gitu belum? Udah, jadi gini, kita sampai sekarang sih masih adaptasi. Jadi dia kan masih suka sama ya naruh jepit rambut atau perintilan-perintilan sampai beliin tempat aja masih suka di mana-mana gitu. Jadi suami gue banget. Persis. Kalau saya kesempatan 1 2 3 biasanya ngasih tahu, begitu dia dikasih tahu masih ngelakuin lagi, saya sendiri yang ngambil. Oke. Tapi dari tadi kan yang gue denger soal OCD, soal lu gitu kan, soal sang suami gitu. Sekarang kalau dari lu sendiri, pribadi lu, kekurangan dari istri lu apa sih? Kan pasti semua orang ada kekurangan dan kelebihan. Ya itu berantakan. Ya Apa? itu sih. yang paling Kekurangannya apa yang Menurut yang lu? mungkin susah untuk lu ungkapin ke dia gitu? Apa mungkin kadang-kadang Apa aku komunikasinya lu jangan langsung ditodong, tadi nggak mau ngomong. Nggak, maksudnya apa? Apa dari Ya udah. apa dari sisi mungkin ya komunikasi, kayak dia tuh susah ngerti, dia tuh susah begini atau apa? Sebenarnya ini ngomong di sini ya. Iya. Apa ya? Aku deg-degan. Ini kan fair-fairan aja, namanya rumah tangga, pasti Kan ada sambil belajar. kurang, ada lebihnya. Kita mempelajari kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Di balik. Mumpung ada Kalau kesaling. dia tahu kekurangan lo, artinya dia benar-benar memperhatikan lo, Yes. benar-benar cinta sama lo. Bener-bener. Kejelekan saya salah satunya adalah Aku. enggak. Dia kejelekan dulu. saya dulu. Oh. Dia gentle nih. Dia gentle nih, dia dulu. Enggak, dia main aman. Yang Itu caranya. yang main aman. Berbeda banget sih, berbeda banget dari ini. Kalau gue tuh maksud gue biar cepet aja, jangan nanti jadi ribut. Yuk. Kalau kejelekan saya itu sebenarnya ketika saya ngomong, saya pengennya lawan bicara itu mendengar. Ya, oke. Tapi kadang kalau sama Ina, berhubung dia ini smart ya, Ya. dia terus terang dia lebih smart daripada Dinaikin saya. dulu tadi jatuhin gitu. Dia selalu bisa menjawab. Oke. Jadi kadang kalau misalnya saya bilang ya, contoh kayak coklat yang tadi, sayang tolong taruh situ dong, ini taruh situ dong, cuman tinggal ditaruh aja. Tapi kan dia emang kenapa sih? Oh, harus ada riset. Tapi emang benar. Ya emang benar. Tapi kan yang Kayaknya kita sepemikiran deh. Gue suka itu. bingung kenapa sih harus Oke. kayak di tempat. Karena cowok kan dominan kan. Enggak gini, kita sebagai seorang istri harusnya juga udah mendengarkan nggak kata punya suami istri, gitu. Kak. Yang Karena karena suami. Punya suami. suami. Oh iya, aku nggak. Iya, harusnya juga dengerin kata suami gitu ya kan. Cuman ya kembali lagi, setiap hubungan rumah tangga itu ya semua punya jalannya masing-masing. Jadi kalau menurut lu dia agak kurang itu mungkin ya. Tapi kalau dari kelebihannya sendiri, Kelebihannya dia smart. iya apa gitu maksudnya yang paling lo suka satu Yang hal bikin lo yang sampai paling ngerasa lo suka banget hanya dari ada dia di nggak Ina. pernah lo temuin di perempuan lain apa? Oh. Tadi aku sekarang senyum-senyum. Aku nggak ngeliatin kamu deh. Dia bisa ngambil hati ibu saya sih. Oh. Enggak, itu klise. Ada tiga ya. Ya, Yang boleh. pertama dia bisa ngambil hati ibu saya. Soalnya yang sebelumnya masih kayak ibu saya tuh masih Iya. jangan deh gitu-gitu, masih kenapa dia sih gitu. Yang kedua dia smart. Smart dalam artian yang saya omongin tuh biasanya kan dia bisa aja nurut-nurut aja. Cuman di satu sisi kadang dia butuh penjelasan. Reasonable Kenapa mesti ya, kenapa? iya. Iya. Oh,
jadi begini loh, begini. Contohnya misalnya coklat di pintu tadi, ambil contoh itu lagi ya. Contohnya sangat simpel sekali ya. Tapi orang OCD emang itu big deal banget. Oke, terus Beda, satu contoh lagi deh yang beda. Soal anduk habis mandi. Iya. Dia kebiasaan suka naruh anduk di kasur. Nah ini gue pernah ngalamin. ini biasanya terjadi Kita kasih dia cerita. Anduk yang basah kan, kalau cewek kan mandi anduknya sampai basah banget tuh, rambut apa segala macem taruh di kasur. Jadi lepek. Kasurnya habis diganti Nggak spray. suka, iya. Spraynya Basah. jadi berjamur. Ntar kalau gatal-gatal apa segala macem. Pikiran lo panjang ya. Iya. enggak nih ya. Dia persis banget sama suami gue. Dia pemikirannya gini, orang itu orang normal itu di bedanya orang normal sama OCD ya. Orang normal mikirnya abis ini apa yang terjadi. Kalau orang OCD abis itu terjadi Apa abis lagi yang terjadi? Kita lanjut lagi gitu. ceritanya. Jadi terus gimana? Naruh handuk terus. Iya itu. Terus jadi kan tadi saya ngasih 3 kali biasanya ngasih tahu kalau misalnya dia nggak ngelakuin juga ya udah saya ngambil anduknya, saya taruh di tempatnya. Ketika dia ngeliat itu, dia otomatis ngerasa nggak enak sendiri. Dan habis dari situ mungkin kayak ya udah gitu ngelakuin. Mulai gitu. merubah diri dan mencocokkan diri dengan Kayak gini nggak? Gitu. Kayak gini nggak? Kayak maafin aku ya udah naruh di sini. Ada endingnya. Nah, dia mau tahu aja rahasia dapur orang ya. Tapi kalau dari sisi lu sendiri nih, Cak. Ya, sekarang lu melihat Tadi baru 2, lo baru 2. Enggak, udah 3. itu udah semua. Satu. Udah 3. Dong ngambil hati ibu. Bu, terus masalah anduk. Smart, satu lagi. Smart. Yang ketiga apa? Ketiga apa? Yang sebenarnya ngambil anduk tuh dia tolerance banget sih. Oh, Oke, tolerance. Oke. Tolerance. Kalau dari sisi lu sendiri, apa sih sosok suami di mata lo gitu? Maksudnya yang tidak pernah lo temukan di sosok laki-laki manapun. Ini gimana ya, kata-katanya apa ya, kalemnya tuh kalau orang lain tuh panikan, dia tuh enggak, jadi Tenang ya. tenang. Jadi pernah waktu itu Eyang siapa, kamu manggil nenek kamu apa? Mbak Putri. Jadi Mbak Putri tuh waktu itu sempat sakit dan sakitnya parah banget, dimana dia tuh harus terbang lagi ke Jogja. Waktu itu pada saat itu dia lagi syuting stripping. Dia bisa-bisanya kabar itu didapat di dalam mobil, aku samping dia bisa-bisanya cuma gini doang, aku harus balik ke Jogja nih, yang ti sakit. Terus dia nengok aku, dia senyum. Aku nggak maksudnya kayak kalau aku jadi dia, aku kayak sayang, nih yang ti sakit nggak bisa aku harus ke Jogja. Aku udah sepanik itu, sedangkan dia kayak masih kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya ada apa-apa dia cuma kayak iya, jadi kalau misalnya ada apapun yang terjadi di kita ataupun di dia sendiri, dia cuma kayak Kalau aku malah mikirnya kayak memang Mas Reskanya tuh udah self control karena dia tahu dia suami dan dia nggak mau bikin kamu worry. Aku sih itu bisa jadi itu salah satunya tentunya juga. Iya, itu pasti bisa jadi. Salah satunya Jadi itu dari antara kalian sudah sampai sejauh itulah ya, mengenal satu sama lain, mengenal kelebihan dan kekurangan, dan segala kekurangan itu dijadikan kelebihan untuk satu sama lain gitu ya kan. Nah kalau lu kenapa sih ribet amat sebenarnya? Gue sebenarnya pengen nanya satu hal ya, gue pengen nyamain lagi gue sama Kebanggaannya keluar. Orang gue lagi serius-serius, fokus gue jadi keganti. Kalau lagi ngapa ngutak-atik lama-lama nih apa sih kukunya berdarah gitu-gitu suka gitu. guguk ya, emang kayak gitu. Iya. Ingin jadi gituin ya Bu ya. Nih ya, gue mau nyamain satu lagi ya. Lu pasti orangnya ngeyel kan, terus suka kayak nggak nurut dulu sama dia, terus habis itu kualat kan lu kayak gitu nggak? Iya. Lu tahu Pasti gitu banget. ya? Iya kayak gitu banget. Pokoknya setiap gue menentang apa yang suami gue bilang, dia pasti bilang gini, kan gue udah bilang hidup gue lebih lama dari elu, jadi gue tahu yang bakal terjadi apa. Kualat kan. Tapi aku juga nggak tahu sih faktornya apa. Kalau menurut aku faktor aku adalah pertama karena aku anak pertama, mamaku kan papaku udah nggak ada, aku tuh tulang punggung keluarga. Jadi kayak aku ngerasa aku juga tahu apa yang aku lakuin. Iya. Gue Jadi tahu aku tahu apa yang aku banget. lakuin. Jadi pas ketemu Alfa, kita kan Alfa sama-sama Alfa. Ketemu Alfa juga tuh, jadi kayak nggak, ini gue tahu gue apa yang harus gue lakuin di kehidupan gue, tapi ternyata emang ada baiknya ngedengerin juga. Iya, betul. Nah, karena memang dalam agama pun juga kan ada ajarannya ya kan. Betul. Memang kita sebagai seorang istri sepintar-pintar apapun kita berbakti kepada seorang suami. Bener. Jadi perbedaan umur jauh tuh nggak masalah. Benar-benar. Terus ternyata banyak laki-laki di Indonesia yang pemikirannya sangat maju kayak Mas Reska. Lihat, Perbanyak kapan, lagi ya. Perbanyak lagi lah tolong. Kapan istrinya siap hamil dia akan mendukung. Jadi nggak diburu-buru ya. Enak yang kayak begini, gue tahu keluarga lo jadi gak berani nanya kan. Iya. Iya, gue juga demen banget. Malah mereka nggak enakan sama kita. Tapi Ya. ini yang gue suka ya, gue pengen tau deh, Reska ngerasain di arisan, biasanya laki-laki tuh berada di antara perempuan tuh suka nggak enak. Iya. Tapi kalau yang ini dengan punya pandangan masing-masing, what do you think?
itu ini sih bisa menguatkan sih, kayak tadi contohnya Mbak Selin gitu, oh ada pemikiran yang sama. Iya, aku kebuka banget pikirannya tadi Iya, tadi barusan. apa Oh, yang gini saya nggak maksudnya. bisa menyampaikan justru bisa tersampaikan langsung malahan. Saya emang biasa dibayar jadi psikolog sih. Oh iya. Ada biasa. Aduh, tapi thank you banget, Nak. Kita juga mau thank you banget loh, Ina sama Reska udah datang di sini. Maaf kalau kita ada salah-salah ngomong karena emang kadang-kadang kita suka punya berbeda-beda, tapi kan ya kita tetap satu. Bener nggak sih? Bineka Tunggal Ika. Satu kontrak maksudnya. Jadi kalau maklumi aja ya. Tapi justru pandangan lo tuh membantu kita merasa, oh iya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tapi di sini tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Di sini untuk memberikan pandangannya secara terbuka. Betul. Silahkan yang menyaksikan bisa menyaring sendiri mana yang terbaik buat hidup mereka. Iya, betul. Kisah orang kan beda-beda ya. Benar. Semuanya. Semoga bisa menjadi inspiratif. Terima kasih udah datang ke sini. Iya. Terima kasih banyak. Dan langgeng Terima kasih, ya. langgeng ya. Jangan setahun-tahun ntar kayak dia. Coy. Udah ya.